izin Ya. sedikit ayah. Ya. Kalau dengan nur ra'afiyah atau sebuah kesucian yang disembunyikan, sebuah cahaya yang ada di dalam cahaya, wajah yang ada di dalam wajah, mata yang ada dalam mata, pendengaran yang ada di dalam pendengaran. Ini namanya maha. Ya. Jadi naf ini adalah rupa-rupa yang bersembunyi dalam rupa. Rupa mendengar, rupa melihat, dan semuanya tergabung menjadi sebuah kodrat batin halus dari diri Jabarut. Kalau Jabarut penampakan, batin dari penampakan tadi, ini yang dinamakan nasyud. Ya. Dan inilah yang maha dari mulki tadi. Ya. Jadi kalau kita terbatas melihat, maka nasyud dengan kekuatan jiwa nafnya sebagai batin halus dari Jabarut, dia bisa melihat. Makanya dia berupa sebuah aura. Aura itu dalam bahasa kita atau dikatakan rafi'ah ini adalah kekuatan yang disembunyikan. Ya, kekuatan yang disembunyikan. Nah, kalau ini umpamanya kita percontohkan dari seorang yang tidak mampu melihat, tapi indranya bisa menembus kemana saja. Indra itu adalah suatu pelita di dalam setiap kodratnya Allah, Tuhan. Ya, adalah pelitanya. Nah itu, makanya kalau nasud ini muncul, hakiki ini muncul sebagai indra yang tidak terbatas, maka dia akan ditandakan dengan auranya. Ditandakan aura ilahinya, nur afkiyahnya. Ditandakan sebagai aura ilahi, dan untuk dasar dia dikunjungi oleh para nabi dan para wali untuk menambah ilmunya. Ilmu siapa? Itulah kesufian tadi. Maka dikatakan nasud dunia keduniaan sufi. Nah gitu kan. Keduniaan sufi apa? Dia akan bertingkah. Ya gitu ya. Dia akan bertingkah. Dan dia berwujud sama dengan wujudnya mulki atau jasad. Jasadnya sama, satu pori-pori pun tidak akan berubah. Makanya kalau dia datang tidak ada perubahan. Tetapi sinyal dari wajahnya itu ditangkap oleh para wali dan para nabi. Makanya dia adalah ahlul bait, sepuhnya alam. Bukan orang yang sudah sepuh, tapi sepuhnya alam. Ahlul baitnya semua alam. Nah ini mulai mencapai pengenalan ma'rifatullahnya ini. Gitu kan. Nah kalau kita mengenal dengan lahud ma'rifaturuh. Ya. Nah kalau sudah mewujud seperti ini baru ada kata ma'rifatullah. Jadi awal tumbuhnya Tuhan berkalam Allah, berwujud Allah. Nah ini proses-proses seperti yang proses dialami oleh Jabarut. Nah perubahan Jabarut inilah ya, kemunculan Jabarut itu ini kajinya mulai makomnya ma'rifatullah. Mulai pengenalan-pengenalan semesta. Ya. Dikaji Jabarut, pengenalannya melalui semesta. Nah gitu. Jadi seperti Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma, itu kan ada pada surat As-Sajdah, yang mana
batasannya adalah namanya as-sajadah, batasnya, batas Tuhan. Nah ya kan, 32. Nah kalau dibalik surat 23 itu namanya mukmin. Nah, yang boleh memakai as-sajadah itu batasan Tuhan adalah orang yang berilmu, mukmin namanya, 23 dibalik. Nah jadi disinilah nyatanya mulai bertingkahnya ketuhanan ini ya untuk mencapai makom keumatannya. Nah gitu ya. Nah, nanti baru numbuh semesta. Nah ini pada peringkat ke-6-nya, ke pengenalan kelima.